Baik, terima kasih MC. Selamat siang untuk kita sekalian. Masih semangat toh? Atau kita makan dulu? Kalau masih semangat ya kita lanjut dulu biar nanti selesai baru kita makan sekalian ya. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Orang tua Bela Lautana, Pamangkayo, dan nama yang saya hormati. Orang tua Bela suku dari Tanah Leig sampai Mutun yang berkesempatan hadir. Juga yang saya hormati teman-teman muda, Pak Sekjam. Selamat bertemu Pak Sekjam. Tidak usah khawatir kalau ada di momentum politik. Aturan tidak larang. Karena Antonio Dier yang saya cintai dan saya banggakan, Bang Albert, juga teman-teman pimpinan partai politik lain yang berkesempatan hadir pada momentum luar biasa sehat ini. Mari kita bersama dengan latar yang ada di belakang. Temanya cukup panjang, tapi saya suka yang warna putih di bawah, paling bawah. Semangat Solo Raya untuk Flores Timur tangguh. Makanya saya bertanya Bang Anto, kenapa selama ini Flores Timur belum tangguh? Tapi tidak perlu dijawab, ya. Ini reflektif saja, tidak perlu dijawab. Apalagi dengan tulisan warna putih Bang Anto. Tidak tahu pertimbangan panitia apa warna merah yang bawa warna putih. Tetapi sepintas kemudian saya punya asumsi pribadi, warna putih ini menandakan ketulusan orang-orang Solo Raya untuk hadir di tempat ini. Dan momentum hari ini luar biasa. Sejak awal tadi rupanya banyak yang masih bertanya-tanya, apa sih poin pentingnya pertemuan kita hari ini? Ini Bapak, atau ada yang tahu tujuan kita bertemu hari ini untuk apa? Mas kabur-kabur ya? Ya. Nah itu kenapa saya memilih tema yang warna putih di bawah. Artinya bahwa kita berangkat dari satu latar belakang berpikir tentang kondisi kekinian Flores Timur. Nah, kalau bicara tentang kondisi kekinian Flores Timur, semua kita punya cerita tersendiri, punya kesan tersendiri tentang Flores Timur kekinian seperti apa. Nah oleh karena itu maka hari ini kita semua diundang untuk coba duduk bersama di tempat ini, berpikir tentang Flores Timur ke depan seperti apa. Dan ujung di sini Flores Timur tangguh. Orang tua kalian sekalian, bicara tentang Flores Timur kami punya refleksi yang cukup panjang. Ketika saya bicara sebagai ketua DPD PAN Flores Timur, artinya kemudian bagaimana orang-orang politik dilibatkan berbicara tentang Flores Timur saat ini. Berbicara tentang Flores Timur saat ini tentu kita harus punya referensi, punya literatur yang cukup. Kita bicara tentang Flores Timur. Dan sebagai orang partai, apalagi kami selama perjalanan selama ini sudah 2 periode menjadi anggota DPR. Senior saya Pak Miguel Koli. Ya, Pak Miguel Koli 3 periode, saya 2 periode. Saya cuma untuk 1 periode lagi. Tapi saya ingin baru tidak mau jadi anggota lagi. Begitu, ya. Sebagai orang partai politik, sebagai anggota DPR, tentu kami juga punya referensi ketika kita hendak berbicara tentang Flores Timur. Dan lebih jauh lagi, saya punya pengalaman tersendiri ketika berbicara tentang siapa sih figur yang pas untuk menjadi pemimpin politik di Flores Timur ini. Ya. Tahun 2004 itu bersama Pak Rudolf Belen, Pak Miguel Koli, ada banyak lagi. Ya. Kami bergabung di dalam satu koalisi bersama saat itu, kemudian mengantarkan seorang Simon Hayem dan Yosni Herin menjadi bupati dan wakil bupati Flores Timur tahun 2004.
Kemudian sejarah itu kemudian terulang lagi di tahun 2011. Waktu itu ya, kami kemudian berpisah dalam tim kerja saat itu, berpisah. Saya bersama Pak Mikel dan beberapa teman-teman lain menghantarkan Pak Yosi menjadi Bupati Flores Timur. Dan terakhir di tahun 2017 kami kemudian berpisah lagi. Pak Mikel seperti yang baru sampaikan tadi, Pak Mikel ketua koalisi lurus, Pak Mikel tidak beko-beko. Kemudian saya ketua koalisi Breu. Kenapa tadi butuh referensi buku, butuh literatur yang pasti supaya apa? Kita bisa mengevaluasi Flores Timur saat ini dan dulu seperti apa. Jika kita tidak sedang bicara, pada saat itu juga kita punya alasan, punya latar belakang, punya pertimbangan yang sama. Ketika kita hari ini duduk bersama-sama di sini, pada saatnya sepakat untuk Bang Anton menjadi Bupati Flores Timur. Orang tua gak ada semua. Saya ini sebenarnya saya pribadi, saya punya ambisi pribadi untuk menjadi Bupati, wakil Bupati. Ya. Kalau saya mau, saya turun tadi orang Solo, kapan balas jasa saya ketika 3 kali saya urus orang Solo menjadi pemimpin di Flores Timur. Saya bisa tuntut apa? Tapi kan saya juga minta. Sudah 3 kali saya urus orang Solo menjadi pemimpin di Flores Timur. Kalau saya mau, saya turun kemudian saya minta orang Solo tunggu saya menjadi Bupati. Tetapi orang tua dan adikku sekalian, menjadi Bupati bukan gampang, tidaklah mudah. Saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini begitu banyak ya orang yang menyatakan diri untuk menjadi pemimpin politik di Lombok Utara kita ini. Jadi kita welcome, silakan. Semua orang punya hak politik yang sama, tetapi tentu ujung-ujungnya pada masyarakat sendiri yang memutuskan mana yang terbaik. Tadi Bapak Mikel Nero sampaikan ke Bang Anton. Bang Anton tadi awalnya kan menyampaikan bahwa di Solo ini ada ya perempuan-perempuannya cantik-cantik. Kemudian Pak Mikel merespon itu, Pak Anton perempuan cantik, lamar perempuan Solo menjadi pasangan. Gitu. Dan itu menarik. Pak Mikel pesan yang luar biasa, tetapi Pak Mikel butuh proses. Karena hari ini kami hadir di sini bersama Bang Albert selaku Ketua Nasdem dan saya sendiri sebagai Ketua DPD PAN Flores Timur. Ada juga ketua partai lain pada sebut tadi. Ada saudara saya Robert Nado, Ketua Partai Garuda Flores Timur. Mungkin ada yang lain lagi ya, tidak terlalu kelihatan di sini. Tapi begini, orang tua kakak suka saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak begini. Di forum hari ini, saya dari Lantuga tadi itu berharap semakin banyak pimpinan partai politik yang hadir di momentum hari ini. Saya tadi berharap begitu. Saya berharap panitia mengundang. Kalau tidak hadir ya itu punya alasan pribadi. Tapi saya berharap mereka diundang supaya apa? Ketika kita bicara tentang Flores Timur, bukan hanya kita ini bukan hanya PAN, bukan hanya Nasdem, tetapi mari kita semua. Saya ajak mari kita semua bicara tentang bagaimana kita urusan kita berpikir tentang Flores Timur ke depan ya tangguh dan harus lebih baik daripada hari kemarin. Kami di Partai Amanat Nasional dalam perjalanan politik sebagai partai politik, kami menyadari betul bahwa tugas partai politik tidak hanya memutus kader-kadernya ke lembaga DPRD, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana memberikan penyadaran politik yang benar kepada masyarakat sehingga mampu pada saatnya menjatuhkan pilihan politik yang tepat. Jadi sehingga tidak sudah memilih, tetapi harus tepat memilih. Dan untuk ada sekalian, bicara tentang pemimpin politik Flores Timur memang tadi siapa yang sampai itu? Pak Kepala Desa tadi, Pak Desa Pamkaya tadi kalau tidak salah. Kita memang butuh satu format pemimpin yang benar-benar pada saatnya tidak sekedar berbicara, tetapi dia mampu mengimplementasikan gagasan pikiran dia untuk menjadi sesuatu yang terukur, menjawab apa yang menjadi kebutuhan real masyarakat. Maka syarat-syarat menjadi pemimpin tidak sekedar begitu saja, berdua hari sekali.
Yang pertama, dia mesti memiliki kecerdasan intelektual yang memadai. Harus dia miliki. Dengan kecerdasan intelektual itulah kemudian dia mampu merumuskan apa sih yang menjadi gagasan-gagasan dia di dalam mengelola daerah ketika dia dipercaya sebagai pemimpin. Dia harus punya gagasan. Ada banyak orang kemarin-kemarin ketika mereka mengkritisi tagline Bang Anton tentang lompatan jauh Flores Timur, mereka bilang, apa lompatan jauh, jangan sampai jatuh. Ketika orang mengomentari demikian, dia sedang menunjukkan bahwa seperti itulah tingkat intelektualitasnya. Selain kecerdasan secara intelektual, calon pemimpin juga mesti memiliki nurani. Dia memang harus lebih rendah hati dan mampu mendengar orang. Dia mampu mendengar orang. Orang tua sekalian, Lewatana hari ini seperti yang kita tahu cuma satu persoalannya dari pemimpin. Pemimpin tidak pernah yang menunjukkan kerendahan hati dan membuka ruang untuk memberikan ruang kepada orang tua atau siapapun, stakeholder manapun untuk berpendapat, menyampaikan pikiran tentang bagaimana sama-sama kita mengurus Lewatana. Sehingga Flores Timur hari ini seperti ini. Nah, untuk soal yang satu ini, saya mengenal Bang Anton cukup baik, cukup lama kami bersama. Sehingga di tahun 2020 seperti yang Bang Albert sampaikan tadi, 2020 saya temui Bang Anton di Jakarta. Berangkat dari evaluasi kepemimpinan politik tadi. Kita temui Bang Anton, kami di PAN. Minta kesediaan Abang Anton untuk kembali supaya sama-sama kita urus Lewatana. Lewatana membutuhkan beliau karena kecerdasan beliau, dan kemudian kami sadar, kami tahu benar bahwa Bang Anton orang ini betul nanti apa adanya sekarang. Kapan saja bisa menerima masukan-masukan untuk meramu itu sebagai sebuah gagasan bersama, sehingga ketika mengurus Lewatana orang tidak ribut-ribut lagi. Orang tidak ribut. Kenapa? Sudah kumpulkan orang, mari kita bicara bersama. Visi-visi pada saatnya mesti diramu dengan melibatkan semua stakeholder, semua kelompok kepentingan, bicara bersama, memantapkan visi-visi itu sehingga menjadi konsep bersama kita urus Lewatana ini secara lebih baik. Tidak bisa bayangkan kalau pada saat itu sudah lahir menjadi gagasan bersama, pikiran bersama, siapa yang mau ribut? Bantu. Tidak orang yang bakal ribut. Kami itu sudah lahir menjadi pikiran bersama. Tetapi yang kemarin tidak. Ketika saya menjadi bupati, Flores Timur adalah saya. Ya. Maka oleh karena itu orang tua kakak sekalian, mari kita mulai momentum hari ini di tempat ini untuk kita berpikir secara baik. Pada saatnya kita mesti memutuskan secara cerdas tentang siapa yang layak menjadi pemimpin Lewatana ini 2024-2029. Saya ulang-ulang, kalau titik masa ulang, kalau saya bilang ada aku maju dan bantu, aku maju saya pulang. Saya bilang saya bilang bukan soal itu, bukan soal saya maju atau tidak. Tapi kan banyak hal yang perlu kita diskusikan. Banyak hal. Karena menjadi bupati wakil bupati dalam situasi seperti ini tidaklah mudah. Kita butuh orang-orang yang benar-benar secara konsepnya matang, siap. Kemudian dia mesti tangguh menghadapi persoalan-persoalan yang sekarang mengulik di Flores Timur. Pada saat ini mesti bisa diurai. Dan itu hanya orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sabar, tenang dan siap mengambil keputusan kapanpun untuk sebuah kepentingan besar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat kita. Maka orang tua kata saya, ini bukan kampanye ya, tapi mau kampanye tidak salah juga, tidak ada aturan yang melarang. Saya orang partai, dia harus kita bicara. Dan pastikan tidak usah takut bicara politik. Teman-teman ASN tidak terus takut, jangan takut bicara politik. Tidak ada satu aturan pun melarang ASN bicara tentang politik, tidak ada aturan. Aturan itu hanya melarang. ASN itu cuma dua, jangan jadi pengurus partai politik, ya toh? Jangan jadi juru kampanye. Kalau bicara politik di tempat di luar, bebas. Bicara saja politik, tidak usah takut. Arahkan, berikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat kita tentang bagaimana kita berpolitik secara baik dan benar. Sehingga momentum politik 2024 menjadi momentum politik yang berkualitas, sehingga pada saatnya mampu juga melahirkan pemimpin yang berkualitas, tidak pemimpin asal jadi. Dan kami di Partai Manusia sejak awal, ya, kami
ini tentu melalui proses ya, melalui tahapan-tahapan. Ya, proses itu kan itu orang-orang pandai cipta. Kebanyakan itu kan cuma kalau kita melakukan formalitasnya selesai, tidak perlu ya resmi. Dan mekanisme itu biasa kita lakukan. Tidak sulit. Semua kembali kepada niat baik kita untuk sesuatu yang baik buat Montana. Niat baik semua. Sehingga bicara tentang lompatan jauh Flores Timur, gagasan-gagasannya Bang Anton, Flores Timur per hari ini itu kita punya sektor-sektor yang punya kontribusi besar yang mendongkrak PDRB kita, ya, produk domestik regional untuk kita, PDRB. Itu yang paling tinggi pertama itu, Bang Anton, itu di sektor pertanian. Dia, kalau saya masih tidak salah ingat itu di 32%. Paling tinggi pertanian, ikut yang kedua itu kelautan perikanan, yang ketiga birokrasi, keempat infrastruktur, baru yang lain-lain itu. Nah, saya selalu sampai dari pemerintah dan presiden dan DPR. Mari kita lihat sektor ya, lebih berkontribusi terhadap PDRB kita. Kalau yang terbesar itu dari pertanian dan kelautan perikanan, kenapa anggaran itu kecil didistribusikan ke dua sektor real itu? Mestinya dua sektor itu paling besar, maka harus disiapkan anggaran itu lebih besar ke dua sektor ini. Begitu. Yang ketiga baru, mari kita rapikan birokrasi kita. Pasar dilarang itu kan terlesu karena birokrasi kita sudah compang-camping sudah. Pasar terlesu, perputaran uang begitu sulit untuk saat ini di Flores Timur. Yang harus siapa? Kalau kita setuju ya kita akhiri semua ini. Kita akhiri semua ini, dan depan kita mencari format kepemimpinan politik yang baru yang kita yakini mampu membawa perubahan untuk Flores Timur 5 tahun ke depan yang lebih baik. Itu sektor-sektor yang perlu menjadi prioritas, menjadi konsentrasi berpikir ketika menjadi Bupati Flores Timur, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya. Dan orang tua kalian sekalian, kami ini mau bicara banyak, tapi kita sudah tetap banyak sih ya. Apalagi kalau sudah Kampung Tengah sudah mengajak kita untuk bisa rehat dulu gitu di Kampung Tengah supaya semangat kita kembali bangkit. Oleh karena itu hal terakhir saya mau sampaikan begini orang. Hari ini kita bersama di sini. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita di sini dengan satu semangat yang sama. Nah, kita menghendaki, kita menginginkan Flores Timur 2024 dan ke depan seterusnya harus lebih baik dari kondisi hari ini. Saya percaya itu, maka kemudian saya mengajak, mari kita semua secara sadar berangkat dari kehadiran kita di sini, sekembalinya kita dari sini, kemudian kita coba melanjutkan apapun informasi yang semua kita rekaman ini, kita lanjutkan kepada saudara-saudara kita, di tempat asal kita berpikir tentang Flores Timur harus lebih baik ke depan. Itu komitmen kita. Dan secara partai tentu Bang Anton yang terbaik untuk saat ini. Saya sendiri sampai ke teman-teman, kalau saya di situ pasti menang. Dan saya yakin Bang Anton bakal jadi Bupati Flores Timur. Ya orang Solo, saya tidak maju tapi saya 3 kali urus orang Solo dan begitu. Hari ini saya berdiri di sini, saya minta tolong, mari kita dalam satu baris. Ya. Jangan gabung di gerombolan-gerombolan, gabunglah di barisan, dan barisan itu ada di sini. Kalau gerombolan itu, ya sifatnya sesaat selesai hilang. Tapi kemarin itu kita lihat sebagai barisan, mari kita rapikan barisan kita. Kita perlu juga apa yang menjadi tujuan kita bersama. Di sana ada sukacita yang menanti kita. Begitu, ya. Dan tadi Pak Albert sudah sampaikan, Anton bisa jadi calon bupati. Tapi itu masuk kita itu di bulan Februari tahun 2024. Apa di bulan Februari? Biasa. Pilkada kan bulan November. Tapi ada satu momentum yang menjadi ukuran Bang Anton jadi calon bupati atau tidak itu di Februari 2024. Ada pilih DPR dulu. Ya, pilih DPR dulu. Jangan sampai kita memimpikan Bang Anton jadi bupati, tapi kemudian pada saatnya Bang Anton tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon bupati di dalam partai maupun juga koalisi partai. Jadi Pak Robert, Ketua Gerindra, Ketua
kursi paling kurang harus 6 di DPR di kabupaten di Bangkalan itu. Paling kurang 6. Jadi pada saat ada polisi partai kursi cuma 4, maka itu tidak lolos jadi calon. Saya tidak perlu jelas lebih jauh, saya kira kita semua paham apa yang saya maksudkan. Kalau kami dulu di PAN itu, kami masih bergerak apa adanya, tapi di kabupaten pemilu 2019 kami bisa lahirkan 4 kursi. Kalau Anda minta maaf, saya punya ambisi besar, semua dapur harus terisi kursi, saya punya 7 kursi. Dan pemerintahan sementara sekarang saya agak sombong sedikit, tidak apa-apa ya. Pemerintahan sekarang itu saya bisa melahirkan 7 kursi sebenarnya. Begitu, ya. Kemudian karena partai politik itu menjadi pada penting untuk ke daerah dan negara, maka sejak awal PAN itu terseok-seok. Karena orang itu memang kalau PAN itu orang selalu presiden bilang PAN itu partai ini, partai itu, partai itu. Akal ada yang bilang partai setan. Tapi saya bilang begini, boleh dibilang partai setan, tapi kalau isinya di dalam itu melekat, maka hasilnya pasti melekat. Kalau mereka yang bilang partai mereka itu partai melekat, kalau isi di dalam setan, maka setan juga hasilnya seperti hari ini. Begitu. Jangan takut bicara politik. Kalau untuk kebaikan tidak perlu takut. Hari ini di PAN itu bergabung semua. Saya punya Pak Rutu Ubelan, Pak Teo Hajan, Pak Tarul Geda, Pak Mikil Koli, semua hari ini sudah bergabung di PAN. Saya pegang senior-senior semua berkumpul di PAN bersama PAN. Tegurlah kami bila kami salah. Mari kita berbuat barisan untuk kita lulus ke Flores itu harus lebih baik ke depan. Dan PAN mesti menjadi bagian dari kemenangan itu. Terima kasih.